Hasil referendum palsu, Ukraina mengarah ke aneksasi Rusia AS rencanakan resolusi PBB. And with your permission, I'd also like to briefly address the shameless and transparent effort by Russia to annex parts of neighbor Ukraine. The United States, I want to be very clear about this, the United States will never recognize Russia's claims on Ukraine's sovereign territory. This so-called referendum was a sham, an absolute sham. The results were manufactured in Moscow. Запад не соглашается с референдумами, хотя на Западе все прекрасно знают, то, что там живут русские люди. И в Донецке, Луганске, и в Херсоне, Запорожье, они знают, что там за Россия. Они не хотят, чтобы люди эти жили в России. Они хотят, чтобы из этих людей сделали антирусских, чтобы из Украины сделали антироссию. И с помощью этой антироссии убили Россию. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали. А дальше мы творили историю. Именно так. Сегодня исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой родиной. Pejabat Rusia di 4 wilayah berpenduduk Ukraina melaporkan suara mayoritas besar yang mendukung bergabung dengan Rusia. Ketika AS memaksakan dan merencanakan resolusi PBB yang mengutuk referendum sebagai palsu dan Moskow tetap menentang. Penghutang suara berlangsung selama 5 hari di wilayah Timur Donetsk dan Lugansk yang di Zaporozhia dan Kherson di selatan bersama-sama membentuk sekitar 15% wilayah Ukraina. Menurut pejabat yang ditunjuk Rusia, perhitungan suara dari hasil lengkap pada hari Selasa di 4 provinsi berkisar antara 87% hingga 99,2% pendukung bergabung dengan Rusia. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia mengatakan majelis itu mungkin mempertimbangkan pencaplokan pada 4 Oktober. Di dalam wilayah berpenduduk, pejabat yang ditempatkan Rusia mengedarkan kotak suara dari rumah ke rumah dalam apa dikatakan Ukraina dan Barat sebagai latihan pemaksaan yang tidak sah dan menciptakan dalih. Terpisah, AS akan memperkenalkan resolusi di Dewan Keamanan PBB, menyerukan negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan apapun di Ukraina, mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya. Utusan AS Linda Thomas-Devers mengatakan referensi palsu Rusia jika diterima akan membuka kotak Pandora yang tidak bisa kita tutup. Diketahui Rusia memiliki kemampuan untuk memveto resolusi di Dewan Keamanan, tetapi Thomas Girfeld mengatakan itu akan mendorong Washington untuk membawa masalah tersebut ke Majelis Utama PBB. Wakil Dubes Inggris untuk PBB, James Naruki mengatakan, setiap referendum yang diadakan di bawah kondisi ini di atas senjata tidak akan bisa menegati bebas atau adil. Sementara itu, Dubes untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan dalam pertemuan itu referendum dilakukan secara transparan dan menjunjung tinggi norma-norma pemilu. Menurut Nebenzia, proses ini akan berlanjut jika Kiev tidak menyadari kesalahannya dan kesalahan strategisnya tidak mulai dipandu oleh kepentingan rakyatnya sendiri dan tidak secara membabi buta melaksanakan kehendak orang-orang yang memainkannya. Diketahui tak satu pun dari 4 wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali Moskow dan telah terjadi pertempuran di sepanjang garis depan dengan pasukan. Ukraina melaporkan lebih banyak kemajuan sejak mereka mengalahkan pasukan Rusia di provinsi kelima Kharkiv awal bulan ini. Presiden Zelensky mengatakan wilayah Donetsk di timur tetap menjadi prioritas strategis utama negaranya dengan pertempuran sangat parah yang melanda beberapa kota. PBB mendesak Rusia untuk menghormati hukum Ukraina di wilayah berpenduduk. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan politik dan pemeliharaan perdamaian, Rosemary DiCarlo, pada Selasa mengatakan bahwa referendum yang didukung Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki bukanlah ekspresi asli dari keinginan rakyat atau legal di bawah hukum internasional. Menurut DiCarlo, tindakan sepihak yang bertujuan untuk memberikan lapisan legitimasi pada upaya akuisisi secara paksa atau satu negara atas wilayah negara lain sementara mengklaim mewakili kehendak rakyat tidak dapat dianggap sebagai hukum di bawah hukum internasional. DiCarlo mengatakan PBB tetap berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina dan menurut agar Rusia patuh dalam hukum internasional dan menghormati hukum Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan juga kepada 13 anggota Dewan Keamanan bahwa referendum Rusia adalah upaya untuk mencuri wilayah dan menghapus norma-norma hukum internasional dan dia menyerukan isolasi lengkap terhadap Rusia. Menurutnya ini adalah upaya yang sangat anis dan cukup sinis untuk memaksa penduduk laki-laki di wilayah pendudukan Ukraina untuk mobilisasi ke dalam tentara Rusia untuk berperang melawan tanah air mereka.
Dia mengatakan jika Rusia mencaplok wilayah Ukraina yang diduduki dalam referendum palsu, itu berarti tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky menuduh Rusia melancarkan kebijakan genosida dan mencegah dunia selangkah dari bencana nuklir. Dia juga menuntut kalau Rusia dikeluarkan dari semua organisasi internasional, di mana Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memberikan pernyataan bahwa Kanada tidak akan pernah mengakui hasil referendum palsu itu. Kanada tidak mengakui hasil referendum palsu di 4 wilayah Ukraina dan berniat menjatuhkan sanksi baru. Dalam sebuah pernyataan, Trudeau mengatakan bahwa di sebuah referendum di wilayah Kherson, Luhansk, Zaporozhia, dan Donetsk yang dikuasai Rusia tidak memiliki legitimasi. Trudeau mengatakan Kanada tidak akan pernah mengakui hasil referendum palsu itu supaya pencaplokan ilegal Rusia atas wilayah Ukraina. Menanggapi eskalasi lebih jauh ini, Kanada bermaksud untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap orang dan etimasi yang terlibat dalam upaya terbaru ini untuk merusak prinsip-prinsip kedaulatan negara dan yang berbagi tanggung jawab untuk pertumbuhan darah yang tidak masuk akal yang sedang berlangsung di seluruh Ukraina. Dia lebih lanjut juga mengatakan bahwa mereka akan terus meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindakannya. Menurutnya, wilayah Ukraina akan tetap menjadi milik Ukraina. Trudeau menegaskan kembali dukungan negaranya untuk kedaulatan dan integritas teritorial dan kemerdekaan Ukraina. Referendum itu dikutuk secara luas oleh komunikasi dan komunitas internasional dengan negara-negara Eropa, AS, menyebutnya sebagai palsu dan mengadakan mereka tidak akan pernah diakui. Kelompok pro-Rusia di Ukraina Timur mengumumkan kemenangan di referendum yang digelar hampir sepekan kemarin. Mereka mengklaim mayoritas mendukung bergabungnya wilayah tersebut dengan Kremlin. Badan Jejak Pendapat Lokal di sekitar wilayah Zaporozhia Selatan mengatakan 93,11% pemilih aneksasi Rusia di Kherson Selatan, 87,5% pemilih juga disebut memilih aneksasi. Di wilayah Luhansk Timur, angkanya mencapai 98,42%, sedangkan di Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23%. Sementara itu dikutip dari CNBC International, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri diyakini akan mengumumkan aneksasi resmi Rusia di 4 wilayah di Jumat. Pimpinan DPR milisi Rusia Denis Pashilin mengatakan, para pemimpin Rusia hampir pasti berharap bahwa setiap pengumuman aneksasi akan dilihat sebagai pembenaran dan operasi militer khusus dan akan mengkonsolidasikan dukungan pragmatik untuk konflik tersebut. Aspirasi ini kemungkinan akan dirusak oleh meningkatnya kesadaran domestik tentang kemunduran medan perang Rusia baru-baru ini. Penduduk wilayah Zaporozhia di Ukraina yang sebagian dikendalikan oleh Moskow memilih melepaskan diri dari negara itu dan bergabung dengan Federasi Rusia. Data resmi menunjukkan lebih dari 93,11% memilih mendukung gagasan berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Referendum yang berlangsung selama 5 hari bersama dengan ada wilayah Kherson yang berdekatan dan 2 wilayah Donbas berakhir pada Selasa 27 September 22. Sebagian besar wilayah Zaporozhia disebut militer Rusia di awal kampanye yang pecah pada akhir Februari, namun ibu kota wilayah itu, kata Zaporozhia, tetap berada di bawah kendali Ukraina. Melitopol berfungsi sebagai ibu kota de facto dari bagian dikuasai oleh Rusia. Kiev berfungsi, di mana pendukung baratnya telah menolak referendum untuk bergabung dengan Rusia. Mencela mereka dengan pemungutan suara palsu, bersumpah untuk tidak pernah menerimanya terlepas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan hasil referendum akan membuat mustahil dalam hal apapun untuk melanjutkan negosiasi diplomatik dengan Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky juga mengatakan Ukraina akan membela warganya di wilayah-wilayah diduduki oleh Rusia. Menurut Zelensky, lelucon itu di wilayah pendudukan ini bahkan tidak bisa disebut sebagai tiruan referendum dan pihaknya akan bertindak untuk melindungi rakyatnya di wilayah Kherson, di wilayah Zaporozhia, di Donbas, di daerah yang saat ini diduduki di wilayah Kharkiv dan Crimea. Mengutip laman The Guardian pada Rabu 28 September 22, pernyataan Presiden Ukraina itu muncul ketika para pejabat di 4 wilayah yang diluki Moskow, negara itu mengklaim kemenangan dalam referendum yang telah dikecam oleh para pemimpin barat sebagai pemungutan suara palsu. Badan Pemungutan Suara Lokal di wilayah Zaporozhia Selatan mengatakan hasil akhir pemilihan suara adalah sebanyak 93,11%, di mana pemilih memilih aneksasi Rusia setelah semua suara dihitung dan menambahkan bahwa ini adalah hasil awal.